Warabiu utai kang kaping papat yang keempat. Iku wulida dan lahiraken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan yaumal isnen ing dalam dino Senin. Dia lahirnya poe naon, Dek? Kamis. Arwes? Minggu. Ahad. Jumat. Pas itu. Ayat kabeh itu. Kamis, Jumat, Minggu. Nabi dilahirkan hari Senin. Wa dzahara lan pertela nampak jelas lau kadukanya Nabi apa sab'u mu'jizatin, ada 7 mukjizat. Fi wiladating dalam oleh dan lahirakennya kanjeng Nabi. Ketika Nabi dilahirkan itu ada 7 mukjizat di dalam kelahirannya kanjeng Nabi. Ini yang pertama. Al-ula yang pertama, kullu hamilin utai saben-saben wadon kang hamil. Iku yalhaquha tetemuha ing hamil apa anu kangelan. Wal masyaqqatulan rekoso berat. Min hamlia saing hamil wa walidatul Mustafa utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yalhaq ora tetemu ha ing walidatul Mustafa opal anu kangelan min hamlia saking hamile walidah. Setiap perempuan yang hamil itu mesti merasa berat, kadang-kadang mabok nyarosnya. Berat tuh perempuan yang hamil nih. Bayangin apalagi udah 9 bulan, coba mau tidur nangkarak susah, komo nangkuban, miring ke sono susah, ke kanan ke kiri susah. Berat orang hamil nih, ya kan? Lupang gitu, lihat tuh lupang orang hamil ngadedon begitu, kayak HP udah loading gitu ya. Berat orang hamil itu. Tapi ibunya Nabi Muhammad nih nggak merasa berat, Dek. Adek kalau mau pengen merasakan bagaimana ibuku dulu beratnya hamil aku, beteng di baskom talian kalau beteng 9 bulan bawa HS dibawa, kapan bawa, coba Tabunggas talian. atau tabung gas ya kan mirip ya. Bawa kita Dek. Ampunan loh, tapi ibu kita begitu sabarnya. Coba lamun ibu kita nggak salah harus dipencet mananya di jero beuteung. Ya Allah, makanya ibu luar biasa. Nah kalau ibunya Kanjeng Nabi enggak merasa, emang lain. Ulah kita jangan pengen sama Kanjeng kayak Kanjeng Nabi, orang petani siapa, ya kan? Jangan, biar Kanjeng Nabi aja yang begitu. Wasanya tuh utek kang pindo yang kedua, keajaiban atau mukjizat ketika Nabi lahir yang kedua. Iku yakunu ono lil hamil kadu wadon kang hamil opo mahadun lara sakit halawilad dalam nalikane manak ketika melahirkan. Perempuan itu ketika melahirkan merasakan sakit. Ya kan mesti udah pernah nyaksian kan, ngehujun ya Allah, sian. Itu taruhannya nyawa loh. Ibu ini udah berjuang nyawa. Semua ibu-ibu yang melahirkan itu harapan dia yang penting bayinya lahir selamat. Walaupun dia harus meninggal gak apa-apa, yang penting anaknya lahir selamat. Berat, sakit. Tetapi walam yakun dan ora ono ikuli umi kadu ibune Kanjeng Nabi opo zalika mahod. Tapi ibunya Kanjeng Nabi gak merasakan sakitnya melahirkan. Yang lubang kecil keluar budak kan naik di saya dari rumah ya kan harusnya. Iya kan, kadang-kadang ya gitu jadi kaput. Saking ngeriwe itu pasti sakit. Ya pedih, perih dah segala ada mungkin. Yang ketiga, wasali satu teh kang kami telu ikuin pasola kapisa sukanya Nabi lahir keluar ke alam dunia an umi sanging ibune kanjeng Nabi wa horolan jungkal sukanya Nabi sajidan halai sujud ala wajing atas wajah kanjeng Nabi sujud lillahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala wa qolan ngandika sapa kanjeng Nabi bi sujud dina sujud kanjeng Nabi
umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan. Nih, Nabi ini pas lahir, jadi bukan lahir nangis, langsung sujud. Ada riwayat yang lain itu tangannya menuju ke atas, sujud. Dia mengatakan ummati, selamatkan umat ya Allah. Ada nggak calon presiden yang lahir begitu? Ya Allah, bangsa Indonesia jadikan bangsa yang sejahtera. Ada? Nah, nggak ada. Ya gitu tuh ya geninya deh. Korupsi. Ini kanjeng Nabi tuh lahir langsung sujud. Dalam riwayat yang lain menuju ke atas. Dalam riwayat yang lain bacanya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Di sini Nabi langsung ummati. Nabi ini baru lahir, mau meninggal ummati. Di sono di akhirat ummati ya Allah, selamatkan. Pemimpin yang siap susah asal umatnya senang, itu kan ya Nabi. Pemimpin yang siap lapar, yang penting umatnya kenyang. Ada nggak dek di kita dek pemimpin yang siap lapar, yang penting rakyatnya kenyang? Hah? Nggak ada. Yang penting mainnya kenyang, rakyat bodo amat lapar gitu deh. Tuh kanjeng Nabi begitunya umat. Warabiatu yang keempat, keajaiban yang mengiringi lahir. Iku ulida den lahirakeun sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mahtunan halewis den sunat. Nabi ini lahir di sunat. Lu siapa yang nyunatnya? Ya udah dari sononya, enggak usah pusing-pusing. Dari sunat. Kalau kita kan enggak, ya kan? Semuanya masih ada kuncupnya, ada kulit-kulupnya. Baru nanti udah gede dipotong. Nabi lahir udah. Makanya zaman dulu nih kadang orang 40 hari sunat, 40 hari baru lahir. Zaman dulu begitu, ya kan? Kenapa? Untuk Nabi juga lahir udah disunat bayi. Jadi nggak repot orang tuanya deh. Tapi sekarang kayak jarang ya bayi dia 40 hari disunat ada. Iya. Dulu banyak. Kalau sekarang nggak tahu, nggak, jarang dah ya. Dulu mah banyak 40 hari sunat. Wal khamisa yang kelima, keajaiban atau mukjizat mengiring lahir. Iku muniat dan cegah sapa sayatinu pirang-pirang setan minas samai saking langit, naik ke langit. Hina wulida ing dalam mangsan den lahirakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan bangsa jin ini dilarang naik ke langit, dijaga ketat langit. Sebelum Nabi lahir boleh bisa naik ke langit. Wa dzalika utama kono hina wulida iku anahu satuna kelakuan kanat ono sapa jin dulunya tas adu bisa munggah sapa jin ila sama maning langit. Dulu sebelum lahir kanjeng Nabi jin ini bisa naik ke langit. Watas maulan ngerunguaken opo jin hadisal malaika ing cerita-cerita malaikat, bisa nguping ji malaikat yang ada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz daftaran makhluk hidup sedunia. Orang kalau sakit obatnya ini ada di situ. Jadi dia mendengar, setan dengar. Palama wulida maka semangsan den lahirakeun sapa Rasulullah sallam aroda ngarepakeun sapa jin pengen antas ayas adu nyenta munggah sapa jin ila sama maning langit. Ketika Nabi lahir itu jin tiba biasanya bebas munggah maning langit. Dia mau naik ke langit pamuni umaka dilarang itu jin. Mindalika sangi mukono ayas adu nggak bisa lagi naik. Kalau maksa dilempar pakai bintang. Tuh ada yang mati kena bintang kalau maksa. Ada yang gendeng ji. Konon katanya itu kuntilanak itu jin yang gendeng. Makanya kan nggak ada yang lucu seri wae. Ya harusnya ya kan kuntilanak coba aja. Ada yang lucu nggak lucu seri wae. Iya kan gitu. Gendeng kena lem. Ya Allah alam. Akhirnya karena dilarang kaget itu bangsa jin itu. Kok dilarang, biasanya bisa mundar mandir ke langit. Pasta mau maka jadi pada kumpul sapa jin ila iblis sama ring iblis ila laknat karena pimpinannya maka kumpul kepada iblis. Iblis ini ada apa? Komandannya bangsa jin iblis. Wa qalu
dan pada ngucap sapa jin laporan kepada iblis. Kuna ona sebegitu ikuna sadu tadinya bisa naik sapa kitu ila samaring langit. Ila hadal yaum temukan saiki. Tetapi pada hari ini pakod muni nah teman-teman dan cegah begitu andalika sanging mekono ayas adu nas adu ila sama iblis ngomong kumpul tuh bangsa jin datang kepada iblis. Ini ada masalah besar. Karena masalah besar bagi bangsa jin yang tadinya dia bebas mundar-mandir ke langit, kemudian kau tahu-tahu dicegah, maka dia kumpul datang kepada iblis. Iblis, tadinya kita bebas naik ke langit, bisa nyuri-nyuri berita, dengerin omongannya para malaikat, tapi sekarang kita udah nggak bisa lagi naik ke langit. Ada apa wahai iblis? Pakola maka ngucap sopo iblis alaihi laknah. Kata iblis, perintahkan maksud tawapu padamu bengal sira kabeh masyariqal ardi ing tanah wetane bumi wa maghribah lan tanah kulone bumi. Untuk apa disuruh muter setan? Ditanduru supaya ningali sapa sira kabeh ayu hadisatin utawi dine perkara kang terjadi iku hadasa terjadi apa hadisah ala wajil ardi ing atase dhuwure bumi. Akhirnya kata iblis nih, jin kamu muter dari apa sampai ke tanah paling timur, yang suruh ke barat putar bumi, lihat apa yang terjadi di atas bumi ini. Jadi nggak tahu, nggak iblis pun nggak sakti langsung tahu gitu, enggak sih. Perintahkan anak buah suruh muter mencari tahu ada kejadian apa kok sampai dilarang naik langit, di atas bumi ini terjadi apa. Akhirnya bangsa jin muter udah disuruh iblis ya kan. Akhirnya patopu maka pada muter di atas sopo jin hatta atau sehingga nekani sopo jin maka teng Mekah mereka muter sampai dia bangsa jin ini sampai ke Mekah. Paro maka ningali sopo jin piang dalam Mekah nabian ya gitu ya. Hah? Nabiana ing nabi kita hafat kang reksahu ing nabiana sopal malaikat melihat adalah nabi kita tapi dijaga oleh malaikat. Jin nggak bisa mau mencelakakan nabi, dijaga oleh malaikat. Hafat sopal malaikat kemudian wasa olan cumleret minhu sangking nabi opo nurun cahaya samaring langit dari nabi nih deh, dari nabi dari Mekah nih ada cahaya yang tembus sampai ke langit. Bahkan dalam riwayat yang lain keluar cahaya yang sampai pasar-pasar Tanah Busro terang. Tanah Busro pada terang, lihat terpancar saya. Itu sebetulnya Allah berikan irhas ya, irhas loh. Itu untuk memberitahukan bahwa nanti segala kezaliman akan hancur melalui cahaya iman ini yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Wal malaikatu utai para malaikat iku Yohanna apa iku Yahni pada ngerenggo ini apa tuh mengucapkan selamat atas kelahiran gitu. Harus yang melahirkan selamat harus ya punya apa anak lagi semoga menjadi anak yang soleh, itu mengucapkan gitu apa namanya itu orang Jawa ngerenggo mengucap tahniah kan, dan tahniah itu kita mengucapkan selamat ya bapak udah punya bayi lagi, punya anak lagi gitu. Atau kawin lagi juga kan juga selamat, kamu udah punya pasangan ya gitu, sukses selamat, itu namanya tahniah apa ya? Ucapan selamat. Para malaikat pada semuanya mengucapkan selamat. Sopo ba'duhum sebagian malaikat ba'don ing sebagian kangone. Jadi malaikat pada memberikan tahniah, kabar gembira, ucapan selamat atas lainnya nabi akhir zaman kepada para malaikat yang lainnya. Kemudian malaikat bersukacita artinya bergembira, saling mengucapkan tahniah, ucapan. Para jauh maka balik sopo jin. Wah barulan lapor sapa jin iblis saing iblis lapor. Iblis ternyata di Mekah udah lain nabi akhir zaman. Ada cahaya yang terpancar dari bayi itu sampai ke langit.
bahkan sampai ke tanah Busra, menerangi pasar-pasar yang ada di Busra. Maka ketika si iblis mendengar itu, pasoha makan jerit sopo iblis, soehatan kelawan jeritan adimatan kang besar kang kenceng, menjerit si kencang-kencang iblis. Aduh kata iblis. Horoja wismetu sudah keluar opo ayatul alami, nabi kang dari tetengere alam, nabi yang menjadi tanda kebesarannya alam ini. Warahmatu bani Adam, dan menjadi rahmatnya untuk seluruh anak manusia. Jadi kelahiran nabi ini sangat tidak diharapkan oleh iblis. Iblis paling sedih udah, menjerit, makanya iblis menjerit. Kemudian kata iblis palidalika, maka karena arah hurujun nabi, munculnya nabi munitum, dan cegah sira kabeh minasudi sanging munggah ila samai maring langit gini jin, yaitu karena lahirnya nabi kamu semua udah dilarang naik ke langit. Tadinya bebas bisa mendengar bisikan-bisikan malaikat. Habis itu ji udah mendengar bisikan malaikat yang ada di mahapud disampaikan ke dukun-dukun. Makanya zaman dulu tuh dukun-dukun itu ke sini manjur-manjur. Dulu karena jinnya masih bisa, yang bisa pakai jin, yang menggunakan jasa jin ya. Sekarang enggak. Ya paling sekarang di JNT udah nggak bisa menggunakan jasa itu lagi. Udah nggak bisa, udah dilarang. Minasudilah sama mau dia nadrihi, kalawan panggonan ninggalin kanjeng Nabi, wa nadrul umatilan panggonan ninggalin umat kanjeng. Kenapa kok langit sampai dimuliakan, ditutup pintunya dia ketat setan misal? Karena langit itu tempat melihatnya Nabi dan tempat melihatnya umatnya. Kita kan doa arahnya ke atas, walaupun Allah bukan di atas, Allah bertampak, itu tempat melihat. Makanya dimuliakan, tutup, setan yang bisa lewat situ, udah nggak bisa naik ke atas. Qala ngandika sapa Allah taala wajayyannaha linnadirin, wajayyannaha lan maes-maes sapa ingsun ha ing sama linnadirin kanggo wong kang pada ningali kabeh. Allah hiasi langit dengan bintang-bintang, dengan planet-planet untuk orang melihat. Kita lagi sumpek lihat indahnya langit kan hilang sumpeknya harusnya. Nah, iya loh. Timbul semangat baru. Loh, dulu saya ingat tuh deh, waktu zaman mau pengantin kan listriknya deh. Namun bulan purnama, keluar kabeh, nu leutik, nu kolot, aki-aki ini arawannya keluar kabeh. Anu main bola, anu main galahnya deh. Menikmati indahnya lah langit bulan purnama. Dulu ayeuna we nya geus listrik jadi hare-hare wae. Dulu mah bener-bener. Fa idza lam yakun, maka dalam nalkana orang ono iku li syayatin kade setan opo sabilun jalan ila sama maring langit. Alati hiya kang utai sama iku maudhu nadil mukmin. Ketika setan itu udah nggak ada jalan lagi ke langit. Kenapa? Karena langit itu tempat penglihatannya orang mukmin. Ya kan, setan nggak dikasih jalan. Pakai pamangkahale koyo opo, maka bagaimana? Ya kuno ono lau kadue setan opo sabilun jalan ila qalbi maring ati alladzi huwa kang utai hati iku maudhu nadil muhaimin. Tempat penglihatannya Allah yang Maha Menguasai. Jadi kalau orang udah mukmin sempurna, setan nggak bisa lagi deh menggoda hati ini, nggak bisa. Kalau udah, kenapa? Karena hati itu menjadi tempat penglihatannya Allah. Karena itu dalam hadis ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat seorang dari rupanya. Jadi hadapan Allah ini nu ganteng, nu goreng sarua wae, nu hidung, nu bodas sarua nggak ada bedanya. Allah nggak melihat itu rupa, tinggi, pendek, jangkung, apa nggak dilihat Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah ila qulubikum, hatinya. Bagus ya hatinya, bersih ya hatinya.
dan amal. Jadi ini Allah nggak bedakan nu artis nih cantik di blessing ya. Nggak ada bedanya nu cantik jeung nu meong sama aja. Jadi apa yang membedakan ketakwaan atau hati. Wa qalan ngandika sopo Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar nih ahli kitab tadinya kemudian masuk Islam. Radhiyallahu sahabat tadi. Roa itu ningali sapa ingsun fit Taurat dalam kitab Taurat, kata Ka'bul Ahbar. Aku melihat di dalam kitab Taurat. Anna Allah Ta'ala satu Allah Ta'ala iku ahbaro. Awe kabar sapa Allah memberikan kabar kaum Musa alaihissalam. Ing kaum Nabi Musa alaihissalam an waqti huruji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di waktu lahirnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah innal qaukaba saat temene lintang alladzi huwa kang te kaukab iku ma'rufun den kauri apa kaukab ing dakum dalam sanes suraka bisa bitikal lintang sabit bintang yang diam aja enggak pernah bergerak ida taharoka nalikane bergerak apa bintang wasaro dan berjalan itu bintang mimodihi dari tempatnya itu bintang bahwa mangka utawi bergerak iku huruju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Taurat Allah beritahukan kepada kaumnya Nabi Musa bahwa di langit itu ada bintang as-sabit, bintang itu gak bergerak karena bintang gak bergerak di situ aja. Tapi ketika bintang itu bergerak berjalan keluar dari tempatnya, maka di kitab itu dikatakan kitab Taurat bahwa saat itulah saatnya lahirnya kanjeng Nabi. Jadi kaumnya Nabi Musa tahu karena udah ada bocoran di dalam kitab Taurat. Bani Israel tahu. Kemudian pala mawulida maka semangsane dan lahirakan sapa Rasulullah SAW sareng makalumaku berjalan opal kau kabu bintang sabit itu ya para pamakawaru sopal Yahudu wong Yahudi jamil hal kabeh bidal kalau bukan mula saro maka orang Yahudi semuanya tahu itu bintang yang tadinya tetap kok berjalan tahu bahwa saat itu khuruja Muhammadin SAW lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ila dunya maring dunya tahu kan walakin katamu tetapi ngumpetakan sapa Yahud hu ing hurujin Nabi tetapi orang Yahudi menyembunyikan kelahirannya Nabi. Kenapa? Hasadan karena dengki hasud iri hati min ing diang pusim saking sandinge dirine Yahud karena orang Yahudi iri pengennya Nabi akhir zaman itu lahir dari bangsa Yahudi. Kok ini dari bangsa Arab? Padahal udah ratusan nabi, mungkin ribuan nabi lahir dari bangsa Yahudi. Kok nabi yang paling hebat, paling istimewa, paling mulia? Dengki. Bahkan bukan hanya dalam kitab Taurat. Wa abarolan awe kabar sapa Gusti Allah kaum Isa ing kaum Nabi Isa alaihissalam fil Injil dalam kitab Injil. Ada di kitab Injil. Ananah lata satemene pohon korma alia bisa takang garing. Ada korma ini garing tapi nggak mati ji. Enggak garing enggak ada ininya, nggak ada daunnya. Tapi nggak mati. Pohon korma. Ida arokot nalikane metu daune opo nahlah bahwa maka utawi ketika pohon korma itu keluar daunnya iku huruju Muhammadin lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pala maulida maka semangsan dan lahirakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auraqat mangka metu godong apa nahlatu wit korma al yabisa tukang garing wa asmarot dan keluar buahnya pohon kurma yang garing saat itu juga nggak nunggu lama ya paropu maka urus sapa kaum Nabi Isa dan kayak mukono apa keluar daun dan keluar buah biadil alamat kalau tanda-tanda mereka tahu bahwa ini adalah lahirnya kanjeng Nabi. Karena ada pohon korma yang udah kering ji, nggak ada daunnya, udah kering tapi hidup. Kemudian pas hari Senin itu pohon korma yang kering itu langsung daunnya keluar banyak, langsung buah. Mereka tahu, tapi mereka menyembunyikan. Kenapa? Karena dengki. Wakata mulan pada ngumpetaken sapa kaum Nabi Isa dari kayak mukono hurujun Nabi. Kenapa? Hasa dan karena dengki min ing diang pusim
Sanging ngersane awak deh kaum, karena mereka juga dengki kepada Muhammad. Juga bukan hanya itu, baru biru landen kabari sapa kaum pi Jabur, dalam kitab Jabur juga ada tentang kelahirannya Nabi. Aina satemene sumran mata al marifata kang den nuruhi alati godot kang asat opo mauha banyune. Jadi ada itu danau yang nggak ada airnya sama sekali. Rumah. Kalau main silat jadi ada kumaji berkela Terus deh terus kan ini sampai pingsan ngaji kuda dasar-dasarnya ngaji di subhanallah ngajian paling dasar tuh ini. Juga diberitahukan kaumnya Nabi Daud dalam kitab Jabur. Di dalam kitab Jabur itu ada danau yang udah dikenal. Danau itu nggak ada airnya sama sekali. Ida nabana kana nyumber. Mina saking ain opal mau banyu. Pahadama kau tawi nabaa iku waktu ruji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pala maulda Rasulullah sallam naba maka nyumber mina saking ain opal mau banyu paropu maka urus sapa kaumnya Nabi Daud atau ya jamil halaka biadil ayat kalau kita tanda-tanda waka tamulan pada nyembunyikan sapa kaumnya Nabi Daud dari kono alamah hasadan kana dengki min ing diangkun saking saking ngersane awak deke kaum Yahud. Juga dalam kitab Jabur nih dijelaskan ada danau gede danau itu loh, danau Buhairatu sawah, danau gede, danaunya gede ada 4 parsah, 1 parsah ini sama dengan 41 km kali 4 berapa? 164. Dari sini kemana tuh gede? Sebaran? Hah? Panjangnya ke Jakarta. Jakarta. Itu gede kan, dari Subang ke Jakarta lo gede. Itu nggak ada airnya sama sekali, kering. Pas Nabi lahir itu danau langsung banjir deh. Dari mana China? Hujan nggak ada hujan. Nah mereka kaumnya Nabi Daud orang Yahudi tahu bahwa ini lahirnya Nabi, cuman mereka menyembunyikan karena mereka hasud. Ternyata Nabi akhir zaman bukan dari bangsa Yahudi tapi dari bangsa Arab. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu istirahat deh, Ji.